Apa kabar kawan-kawan penikmat pertandingan catur? Kembali lagi dengan saya, pecatur pos ronda. Kali ini kita akan menyaksikan pertandingan Olimpiade Catur 2022 yang dilaksanakan di India. Kali ini Indonesia akan melawan Hong Kong, yang dimana diwakili oleh Muhammad Agus Kurniawan melawan Kwong Wing Ki. Oke, mari kita saksikan. Untuk hitam dipegang oleh master dari Indonesia, Muhammad Agus Kurniawan, dan untuk putih dipegang oleh Kwong Wing Ki. Oke, mari kita saksikan. Yang pertama yaitu pion maju di D4, dibalas kuda F6, dilanjutkan pion di C4, dan dilanjutkan pion maju di G6 untuk persiapan fianchetto gajah, dan dilanjutkan maju di C3 dan dijawab hitam fianchetto gajah. Di sini terjadi Kings Indian Defense. Selanjutnya putih menjawab dengan pion maju di E4, dibalas hitam dengan pion maju di D6, dilanjutkan dengan kuda maju di F3, dan hitam melakukan rokade pendek, dan putih maju menteri E2 sekaligus persiapan rokade pendek. Dan di sini kuda maju di A6, dibalas gajah maju di G5, dan diancam kembali dengan pion H6, gajah mundur di H4, dan diancam kembali dengan pion di G5, dan di sini gajah mundur di G3. Pada pertandingan ini dilanjutkan hitam menjawab dengan kuda H5, mengancam kembali gajah hitam, dan di sini putih menjawab dengan rokade pendek, dilanjutkan pion maju di E6, dan putih mengajak pertukaran di C5, dan di sini kuda makan dulu, gajah dimakan kembali dengan pion di G3, dan dilanjutkan pertukaran pion pusat C5, dan di sini tidak dimakan kembali melainkan majukan pion di file D5 dan dimakan kembali dengan pion D5, dan dilanjutkan dimakan kembali. Pertandingan dilanjutkan dengan kuda maju di B4 memberikan ancaman pion putih, dan dilanjutkan dengan pion maju di A3 mengancam kuda, dan di sini dijawab dengan gajah makan kuda C3, dimakan kembali oleh pion putih kuda, dan dilanjutkan gajah geser di B4. Di sini putih melanjutkan pertandingan dengan menggeser kudanya di posisi E5, posisi penting yang sudah dekat dengan raja hitam, dan dijawab hitam dengan menggeser menterinya di F6, dan dilanjutkan pion maju F4 sekaligus mengamankan kuda, sekaligus mengajak pertukaran pion hitam. Di sini pertukaran terjadi, saling makan pion, dimakan kembali pion putih, dan pertandingan dilanjutkan dengan hitam maju dengan pion C4. Sebenarnya pion maju di C4 ini adalah benar gratis, tapi ini salah satu jebakan yang dibuat oleh hitam. Jika ini dimakan dengan gajah putih, nanti akan terjadi skak dengan gajah hitam. Dan di sini jika raja geser, dan akan terjadi skak mat satu langkah. Oke, itu makanya tidak terjadi. Dan di sini putih menjawab jebakan itu dengan pion maju di G4, dan dilanjutkan pion maju di C3 mengajak pertukaran, dan di sini benteng maju di F3 mengancam pion, dan dilanjutkan pion makan pion di B2, dan benteng geser di B1. Pertandingan dilanjutkan dengan gajah mundur di D6 mengancam kuda putih, dan putih menjawabnya dengan menggeser menteri di D4, dan hitam mengajak pertukaran untuk mempersimpel pertandingan, dan dimakan kembali dengan pion, sekaligus terjadi stir oleh putih, dan dilanjutkan menggeser menteri di B6 sekaligus mengajak pertukaran dengan menteri. Dan di sini putih menyambutnya dengan pertukaran dengan menteri hitam, dimakan kembali dengan pion, dan dilanjutkan benteng makan di B2.
Pertandingan dilanjutkan dengan hitam menggeser bentengnya di A4, mengancam pion di G4, dan dilanjutkan putih menggeser bentengnya di C2, mengancam posisi pion di C7, dan dilanjutkan menggeser benteng di E4 untuk menantang pertukaran maupun mengancam gajah maupun pion dari hitam. Dan dilanjutkan dengan pion maju di E6, dimakan kembali hitam, dan sebelum kembali dimakan terjadi sekak oleh benteng dan dimakan kembali oleh hitam. Dan hitam putih menjawabnya dengan benteng makan pion di C7, dan di sini hitam makan gajah putih dengan benteng, dan putih juga makan gajah hitam sekaligus skak. Di sini raja naik di E7 dan diskak kembali oleh benteng. Raja kembali maju di D6, dan di sini putih menjawabnya dengan makan pion. Di sini ada beberapa opsi yang bisa dilakukan raja, misal menggeser rajanya di C5 untuk mengamankan pion. Karena jika pion putih makan pion hitam, nanti bisa dimakan dengan benteng kembali. Dan di sini nanti kondisi pion masih sama, bisa unggul hitam. Dan di sini pertandingan dilanjutkan dengan raja makan pion, dan dijawab oleh hitam. Dijawab hitam dengan benteng makan pion dan raja makan pion, dan dilanjutkan benteng makan. Kemudian benteng mengancam putih, dan di sini dijawab putih dengan melakukan skak. Raja geser mundur, dan setelah benteng mundur kembali untuk melakukan skak, dan raja geser mundur kembali di E7, dan di sini putih menyerah karena pion akan lebih unggul oleh hitam. Oke, terima kasih teman-teman, bisa subscribe, like, dan komen.